Teruskan kerja-Mu Roh Kudus. Kami tahu Engkau belum selesai dengan kami. Saat ini sedang melakukan sesuatu. Kau sedang melakukan sesuatu. Kau sedang melakukan sesuatu atas pribadi kami masing-masing di tempat ini. Kau sedang mempersiapkan sesuatu Tuhan. Untuk tempat ini. Untuk pasukan-Mu Tuhan. Karena Kau punya rencana buat kota ini. Bapa, kami enggak mau urapan-Mu hanya sekejap datang. Dan kami pulang dari tempat ini, urapan-Mu pun akan hilang. Kami mau Tuhan, urapan-Mu tetap atas hidup kami. Sampai seluruh rencana-Mu atas kota ini jadi Tuhan. Kami mau Kau pakai Tuhan. Sampai rencana-Mu atas Indonesia tergenapkan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Kami mau menjadi berkat buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau mati buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini waktunya Engkau membukakan sesuatu buat kami. Apa yang Kau bicarakan kepada hamba-Mu tadi pagi. Yang harus disampaikan Tuhan. Kau siapkan kami untuk siap sebagai pasukan-Mu. Mendengar panggilan-Mu. Dan menjadi pelaku. Dan melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat Engkau membawa kami naik ke tempat level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik dan Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Saat ini teruskan rencana-Mu. Teruskan rencana-Mu. Kau siapkan hati kami. Buka telinga kami, buka pikiran kami, buka jiwa kami, buka lebar-lebar hati kami Tuhan. Kami mau membawa bejana kami. Kami mohon Kau isi penuh. Kau isi penuh dan Kau isi penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dan saya percaya saudara merasakan jamahan dan lawatan Tuhan pada saat kita sedang menyanyikan How Great. Saya lihat bahwa pada saat nyanyian itu mulai dinyanyikan, saya melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan di tempat ini. Dan pada saat kita menyanyikan Holy Holy, itu jelas sekali bahwa Dia hadir dan Dia ada. Dia memberkati saudara dan saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tadi pagi saya mendapatkan sesuatu yang harus disampaikan buat pasukan di tempat ini. Ya. Justru karena baru dapatnya tadi pagi saya belum bagikan kepada pasukan yang ada di kota Cirebon. Tapi saat ini yang Tuhan mau adalah disampaikan untuk apa yang akan kita lakukan tanggal 7 Juli yang akan datang. Juni, ya 7 Juni. Saudara tahu 7 Juni adalah bagian yang harus saudara rebut untuk memutarbalikkan akan keadaan di kota ini. Memutarbalikkan segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi tadi pagi pada saat saya sedang berdoa untuk mempersiapkan akan apa yang harus disampaikan,
Saya bertanya, Tuhan, sebenarnya apa yang kau mau untuk pasukan di kota ini? Pasukan di Bandung ini untuk mencapai seluruh rencanamu. Hanya ada satu perkataan, ya, bukan satu kata, tapi sebaris perkataan yang mengatakan membuka pintu gerbang. Pada saat saya mengatakan Tuhan maksudnya bagaimana? Ya, Tuhan bicara, sampaikan untuk pasukan di kota ini membuka pintu gerbang. Ya, oleh karena itu saat ini siap-siap untuk membuka pintu gerbang, saudara. Suatu kota itu selalu ada pintu gerbangnya. Ya. Kalau kota Bandung ini pintu gerbang mau masuk dari Jakarta ke Bandung ada pintu gerbang di situ. Ya. Lalu dari Cirebon mau ke Bandung ada pintu gerbang. Dari Garut mau ke Bandung ada pintu gerbang. Saya nggak tahu, ada beberapa pintu gerbang yang Tuhan bicarakan. Dan itu yang harus dibuka. Harus ada suatu tindakan profetik dari pendoa-pendoa syafaat keliling untuk membuka pintu gerbang. Nah, hari ini Tuhan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal 26 ayat 2. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan begini, bukalah pintu-pintu gerbang. Firman Tuhan jelas, bukalah pintu-pintu gerbang. Berarti pintu gerbangnya masih tertutup. Ya. Kalau dikatakan masuklah, itu berarti pintunya sudah terbuka. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan, bukalah pintu-pintu gerbang, berarti pintu gerbang ini masih tertutup. Oleh karena itu seruannya adalah buka dan buka dan buka. Nah, saudara, saya tadi katakan setiap kota itu selalu ada pintu di mana kita akan masuk kota Bandung. Demikian juga pada saat tadi begitu saya lihat ini, kita sudah sampai batas kota Bandung. Itu ada pintu gerbangnya. Nah, apa sebabnya kita harus membuka? Karena begini, kalau pintu itu tertutup, saudara dan saya tidak bisa masuk dan menduduki. Tujuan daripada tanggal 7 Juni, tujuan daripada membentuk pasukan-pasukan untuk akhir zaman, itu dibutuhkan kita harus membuka pintu-pintu gerbang. Dan firman Tuhan mengatakan, untuk apa kita membuka? Di sini dikatakan, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang boleh masuk adalah orang yang benar dan yang tetap setia. Tentang yang benar dan tetap setia akan kita bahas besok. Tetapi hari ini yang Tuhan mau adalah bukalah pintu-pintu gerbang. Nah, sekarang dikatakan bagaimana cara kita itu membuka pintu gerbang. Saudara, kita baca dan kita lihat akan pengalaman yang dialami oleh Yosua. Bagaimana dia mau tidak mau untuk sudah menyeberang akan sungai Yordan. Tapi di hadapannya ada sesuatu yang luar biasa tingginya, yaitu adanya tembok Yeriko. Dan dikatakan tembok itu pintunya tertutup. Kita akan baca di dalam Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ayat pertama dikatakan seperti ini. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Saudara tahu ini yang terjadi hari-hari ini untuk kota ini. Sekalipun saudara merasakan aku sudah ada di Bandung. Tapi betapa banyaknya peraturan-peraturan baru. Betapa banyaknya kita merasakan semua pintu-pintu itu tertutup. Karena apa? Jelas tadi pagi Tuhan berbicara.
Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah menutup, bahwa saat-saat ini mereka tuh selalu berusaha untuk menutup jalannya. Tadi Joe sudah berbicara, kan tanggal 7 Juni kita akan mengadakan untuk merebut dan memutar balikan keadaan. Tempatnya belum ditentukan. Saudara tahu kalau ada perkataan tempatnya belum ditentukan, itu kan disebabkan karena pada saat mau melakukan ini sini ditutup. Yang ini kitanya rasanya kok nggak ada sesuatu yang terbuka. Ini tertutup, masih tertutup. Oleh karena itu apa yang akan terjadi tanggal 7 Juni itu pintu itu harus dibuka. Ya. Pintu harus dibuka, pintu gerbang. Karena dikatakan telah menutup. Jadi sebetulnya pintu itu sebetulnya sudah bisa dibuka, tapi disengaja untuk ditutup. Jelas di sini. Tetap telah tertutup kota itu karena apa? Karena saudara dan saya. Karena orang Israel. Karena bangsa pilihan Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan tidak ada orang yang keluar atau masuk. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Pintu itu sudah tertutup. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai pasukan-pasukan ini untuk kita bisa membuka, dan caranya bagaimana kita harus membuka akan pintu ini. Nah, saudara, pertama kali kita harus dasar firman. Harus ada legalnya. Kita harus dasar firman. Kalau kita tidak dasar daripada firman, maka semua rencana ilahi itu kalau hanya sekedar ikut-ikutan, ya, itu akan gagal. Kita harus punya dasar firman dan dasar janji. Berdiri di atas janji Tuhan untuk membuka pintu gerbang terjadi. Hari ini saudara mendapatkan sesuatu, Tuhan berbicara, beritahukan kepada pasukan di Bandung. Buka pintu gerbang, itu janji. Kalau tidak ada firman untuk membuka, jangan sekali-kali dibuka. Karena mungkin belum waktunya. Atau Tuhan mungkin gak pakai cara dengan memasuki pintu gerbang. Tetapi setiap kali kita tahu, untuk menduduki sesuatu kota, pintu gerbang harus diduduki terlebih dahulu. Baru kita bisa memasuk dan bisa menguasai dan memutar balikan keadaan. Ini firman yang harus kita lihat. Jadi harus ada dasar janji. Amin. Harus ada dasar janji. Nah, kita akan belajar banyak yang kita dapatkan dari apa yang dialami oleh Abraham tentang janji-janji itu. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, kita baca ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan begini. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Jadi kita lihat Abraham itu sudah diberitahukan yang pertama kali. Terus yang kedua malaikatnya bicara lagi. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara. Kalau ada seseorang yang memberitahukan kepada saudara sesuatu, lalu sampai diulangi sekali lagi, itu menandakan apa? Penting. Sebab saudara diingatkan lagi. Nah, saya harapkan saudara ini saling mengingatkan. Kalau kita misalnya kita dalam kelompok ini sudah ada yang loyo karena mana sih janjinya kok nggak digenapkan. Nah, kita harus beritahukan lagi ada janji. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Abraham ini dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat terjepit karena di dalam perikop ini dikatakan kepercayaan Abraham diuji, dan pada saat dia tuh sudah merasakan katanya dikasih anak. Sekarang disuruh mempersembahkan.
Tapi dia melakukan dan melakukan dengan ketaatan yang luar biasa. Sampai terakhir dia lulus, ada ayat yang mengatakan seperti ini, ayat yang ke-16. Katanya, aku bersumpah dengan diriku sendiri, kata Tuhan. Karena Tuhan gak bisa untuk bersumpah kepada orang yang lebih tinggi karena dia adalah yang tertinggi, saudara. Nah, dikatakan, aku bersumpah dengan diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kita katakan amin. Nah ini saudara, ini janji. Kenapa Tuhan mengatakan buka pintu gerbang? Karena apa? Karena ada janji. Janji ini memang diberikan kepada Abraham. Ya. Dikatakan karena apa? Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu. Kau tidak segan-segan menyerahkan semua yang ada dalam hidupmu. Maka kau akan mendapatkan sesuatu. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu saya menikahkan anak, Sophie menikah. Ya. Pada saat itu saya ingin memberitahukan apa yang terjadi, saudara. Ya. Sebulan sebelum pernikahan dilakukan dan dilangsungkan di Gracia, di Cirebon itu suaranya santer sekali, saudara. Santernya bukan apa-apa, tahu santer itu ribut banget. Ributnya begini, sampai dari golongan yang kecil sampai golongan atas, golongan musuh maupun golongan yang baik, tahu Ibu Nani mau hajatan. Dan hajatan itu dilakukan di Gracia. Jadi dia mengatakan, kalau sampai di hajatan itu ada ritual, kata dia, kita sudah memasukkan kurang lebih 40 orang untuk nyusup ke situ. Kita akan obrak-abrik semuanya, kita akan kacaukan semuanya. Itu 1 bulan sebelum pernikahan. Itu tuh sudah kedengaran sampai akhirnya kedengaran dalam diri saya. Saudara, biasanya saya itu tenang-tenang aja. Tapi kali itu ada suatu tekanan pressure yang amat kuat dalam diri saya. Sampai saya itu ketakutan. Ketakutannya begini, lu kan gak lucu gitu. Kok kalau sampai terjadi benar-benar itu kan gak lucu. Jadi satu cara saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan dan saya katakan, Tuhan, ini anak milikmu sejak masa dia lahir sampai sekarang aku sudah serahkan ke dalam tangan. Aku pun akan mengatakan kepadamu, apapun Tuhan, lakukan apa yang engkau mau, bukan apa yang saya mau. Menurut engkau, ini itu harus diadakan di Gracia atau di gereja pemberkatannya, pestanya di Gracia. Sampai saya itu tidak percaya karena sebelumnya itu saya itu sebetulnya sudah doa sama Tuhan. Jauh sebelumnya saya tanya Tuhan, engkau maunya gimana? Dan Tuhan katakan, tetap adakan di Gracia. Karena aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini pestaku, bukan pestamu. Saya pegang itu janji Tuhan. Tapi kenyataan hari demi hari itu buat saya itu deg-degan sampai sayanya semua orang ngomong, Ibu Nani kok kelihatan pusing sekali. Memang saya pusing-pusing, bukan masalah pusing apa-apa. Pikirannya itu gimana ini caranya. Sampai akhirnya saudara, hari kan terus jalan. Terus ada beberapa yang tidak mensupport saya, bahkan maksudnya baik, saya semua tahu itu maksudnya baik. Beberapa pendeta mengatakan begini, Bu Nani gak usah pikiran. Saya dengar akan terjadi seperti itu. Gak usah pikiran, alihkan ke gereja saya. Gereja saya terbuka buat pemberkatan anaknya Ibu Nani. Baik kan? Itu kan baik, mau nolong gitu.
Tapi itu kan membuat saya jadi lebih kejepit. Yang satu ada penawaran yang baik, yang satu Tuhan mengatakan tetap di gedung rahasia. Di samping itu ada perkara-perkara yang mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu. Itu sesuatu hal yang sungguh-sungguh membuat suatu dilema yang luar biasa dalam hidup saya. Sampai hari terus berjalan. Lalu ada gembala sidang juga mengatakan begitu. Sudahlah Bu, daripada ibu pikiran seperti ini, apa salahnya sih dipindahkan? Apa salahnya? Saya bilang, biar kehendak Tuhan jadi Pak. Biar kehendak Tuhan jadi. Ada beberapa yang mensupport saya mengatakan, ndak popo Ci, wis lah. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan jamin. Ya Pak. Jadi ada yang mensupport, tapi ada yang juga memberikan sesuatu pemasukan, tapi maksudnya baik supaya saya nggak pikiran gitu. Itu berjalan terus menerus berjalan. Suaranya tambah lama tambah keras. Suaranya tambah banyak. Setiap kali saya ketemu orang mengatakan, piye Ci, bagaimana Ci jadinya? Saya bilang tetap di Gracia. Detik-detik terakhir saya tuh masih ingat sekali. Itu terjadinya hari Kamis. Sabtu itu mau pestanya. Kan sudah gak mungkin bisa dirubah. Karena undangan sudah keluar semua. Pada saat itu saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini detik-detik yang membuat saya sangat frustrasi. Yang membuat saya sangat tertekan sekali Tuhan. Tunjukkan apa yang Engkau mau atas hidup saya. Dan atas rencanamu ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Begitu tahu bahwa saya seringkali masih ketakutannya. Tapi dia itu betul-betul Tuhan yang penuh pengertian. Tuhan mengatakan begini, nak, kamu tuh sudah menyerahkan segala sesuatu kepadaku. Apa sih yang kamu punya yang kau gak serahkan? Masakan penyerahan yang seperti itu aku gak mau tanggung jawab terhadap perkara ini. Kamu gak usah khawatir. Aku tanggung jawab tentang perkara ini. Jelas saya dengar perkara itu. Lalu saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Berikan aku kekuatan untuk aku sanggup berdiri. Saya gak berani bicara kepada anak saya. Karena membuat dia lebih frustrasi nantinya. Saya simpan sendiri. Tiba-tiba jam 11 siang. Ada 2 anak pendoa syafaat dari Cirebon yang datang ke rumah saya. Dia mengatakan, Bu, saya datang ke sini mau doa buat ibu. Saudara harus tahu, hamba Tuhan juga perlu didoakan. Jangan merasakan bahwa hamba Tuhan itu kuat. Ya, hamba Tuhan perlu didukung dengan doa. Saya bilang terima kasih, yuk sembahyang. Saya bilang. Mereka kata ajak ke kamar doa, kita berdoa. Pada saat berdoa, itulah peneguhan yang membuat saya menjadi kuat. Dan Tuhan mengatakan begini, Bu, saya melihat ibu sedang sujud. Di sekitar ibu itu dikelilingi dengan api. Dan ada bunga-bunga yang sedang mekar mengelilingi ibu. Dan yang kedua, ada pelangi yang mengelilingi ibu. Saya pegang janji Tuhan. Pelangi itu menandakan suatu janji. Ini peneguhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Bahwa saya dipagari. Bahwa saya dipagari. Dan ada bunga-bunga itu menandakan pesta yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, ada pelangi. Itu janji
yang Tuhan katakan, yang saya paginya saya sudah dapat, yang mengatakan, masakan aku meninggalkan engkau, masakan aku tidak bertanggung jawab atas hidupmu, kamu tidak bisa khawatir. Itu yang membuat saya bilang terima kasih Tuhan. Selesai mereka pulang, saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku sangat percaya akan hal itu. Setelah itu kita mengadakan rapat. Rapat untuk panitia setempat. Saya bilang panggil semuanya, bawa ke gedung Gracia. Kita rapat. Mulai membicarakan masalah acara, masalah konsumsi, masalah semua saya pimpin semuanya. Saudara tahu yang datang hampir sekitar 300 orang. Karena panitianya banyak. Saudara. Tapi ada yang takut, ada yang tidak. Yang takut itu di depan. Takut gini, jangan-jangan ada orang lihat. Jangan-jangan ada orang nyusup. Jangan-jangan nanti ketahuan terus terjadi sesuatu. Mereka memang tidak bicara kepada saya, tapi mereka keluar masuk karena pengen jaga jangan sampai ada orang-orang yang tidak senang itu ikut masuk. Tapi semua berjalan dengan baik sampai pulang. Selesai semua, hari hanya terjadi. Saya sudah mulai tenang, saya nggak takut lagi. Saya bilang, saya pegang janjimu Tuhan. Saya pegang janjimu, saya pegang janjimu. Saudara, cuma saya ingin memberitahukan, sekalipun kita ada janji, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya. Dimana akhirnya dari security mengatakan, Ci, aku sudah siapkan 40 pasukan, 40 orang yang menjaga di dalam dan di luar. Dan pasti tidak akan terjadi sesuatu kalau mereka lihat banyak yang menjaga. Tidak sebegitu mudah mereka bisa masuk. Saya bilang terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Betul-betul saudara. Ada bagian. Makanya kalau nanti terjadi tanggal 7. Itu bukan berarti kita sudah dapat janji Tuhan terus lengah. Jangan. Ada bagian security yang harus dilakukan. Ini harus dan harus. Dan pada saat itu beberapa pendoa syafaat mengatakan begini. Saya disuruh Tuhan buat mengurapi rumahnya Ibu Nani. Saya disuruh Tuhan untuk mengurapi akan gedung Gracia. Saya disuruh Tuhan untuk mengurapi pesta yang ada di Tirta Sanita. Saya bilang lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu. Mereka mengurapi dan semuanya mendoakan. Ini ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Sampai seluruh janji itu tergenapkan. Dan akhirnya terjadi hari H. Yang paling lucu adalah seperti ini. Tadi malam saya baru dengar ini kabar. Ada seseorang yang sudah mendengar seperti itu. Tapi dia kepengen sekali ikut kebaktian. Jadi dia ngomong begini. Ayo sekarang berangkat. Itu baru jam 9 pagi. Jam 9 pagi mereka keluarga ini sudah ribut. Ayo berangkat. Sedangkan dia bukan orang eklesia. Dia dari gereja lain. Tapi dia rindu sekali. Dia bilang kalau ini dari Tuhan. Itu pasti ada sesuatu yang akan saya dapatkan. Istrinya ngomong. Pak ini baru jam 9 mungkin gedungnya juga belum dibuka. Enggak, biasanya kalau Gracia acara itu jauh-jauh sebelum jamnya tuh sudah dibuka. Ayo berangkat. Akhirnya mereka 9:30 berangkat. Jam 9:15 berangkat dari rumah sampai di sana 9:30. Sebab begini, kalau kita nanti datangnya telat, siapa tahu orang jahat-jahat itu pada mau datang. Nanti kita nggak bisa masuk, gitu. Jadi ketakutan saudara. Jadi akhirnya mereka datang terus naik ke atas. Dia baru tadi malam dia cerita sama saya. Dia bilang begini, sepanjang kebaktian, dia gak pernah ikut persekutuan eklesia. Tapi dia bilang, sepanjang kebaktian
dia nangis, terus nangis. Dia bilang lawatan Tuhan luar biasa, aku dijamah Tuhan luar biasa. Dia bilang, dan seumur-umur saya belum pernah lihat ada suatu peneguhan seperti terjadi hari ini. Saudara, pada saat dia mengatakan begitu, terus dia bilang, aduh Pak, ngomong sama suaminya, aduh Pak, pengen ya kalau anak kita bisa seperti itu. Sayang aku sudah tidak punya anak lagi, saudara. Karena anaknya sudah menikah semua. Gitu. Kok aku baru tahu ada acara seperti ini. Tahu gitu pengen niru, tapi sudah gak bisa. Kalau mau nanti cucunya masih kecil-kecil, ya jauh lagi. Ya, dia bilang begitu. Dia bilang lawatan Tuhan luar biasa. Dan saya katakan janji Tuhan tergenapkan. Pada saat itu Tuhan berjanji bahwa beberapa tua-tua datang. Dan yang datang itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia memberkati, mereka datang diberi izin oleh Tuhan untuk memberkati. Dan satu hal, janji Tuhan terhadap saya dan anak saya itu tergenapkan. Tuhan bicara, nanti papahnya Sofi datang. Dan betul, Pak Daniel lihat, dia ngomong, Ocu tahu nggak Om Kim San datang? Tahu deh. Dan pada saat pemberkatan, Sofi tahu papahnya diizinkan untuk melihat. Ini sesuatu hal yang tidak pernah tidak digenapkan seluruh janji Tuhan. Jadi saya memberitahukan kepada saudara, pegang seluruh janji Tuhan. Dalam kita melakukan segala sesuatu harus ada dasar janji Tuhan. Dan setelah itu sorenya kita ada perjamuan juga. Hujan saudara. Terutama saya itu juga minta maaf sama anak-anak tak penari. Sudah begitu latihannya, Pak Daniel basah semua bajunya saudara. Karena tiba hujan itu gak pada tempatnya. Sampai orang hotel mengatakan, belum pernah terjadi hujan seperti ini, tapi cuma sebentar. Kalau mau hujan itu Bu, biasanya ya sepanjang kali hujan. Ini dari pagi itu enggak hujan Bu, terang. Tapi tiba-tiba antara jam 4:30 itu bisa hujan, beres sekali, selesai sudah. Terus sampai malam enggak hujan lagi. Nah, kita tahu ternyata di sana ada kuasa gelap yang ingin menggagalkan. Sampai kita 7 hamba Tuhan kita berdoa dan Tuhan katakan, ajak semua jemaat menyanyi How Great. Saya bilang sama Pak Daniel, Den maju Den, ajak mereka doa. Dan saat nyanyian itu dinyanyikan, terjadi angin yang cukup keras, menyapu bersih awan itu. Dan sampai malam tidak ada hujan. Luar biasa Tuhan. Janjinya gak pernah dia ingkari. Saya beritahukan kepada saudara, tidak rugi ikut Tuhan. Kalau saudara diangkat menjadi pasukan, tidak rugi jadi pasukan Kristus. Apa yang dijanjikan akan terjadi. Bukan hanya masalah Bandung akan diputar balikan. Bandung akan diubahkan dalam sekejap. Hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, semua akan diubahkan. Ini adalah janji Tuhan. Dan itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Saya bawa anak-anak saya, mereka tahu persis pergumulan saya. Mereka tahu persis apa yang saat ini saya sedang alami. Dan mereka bisa menjadi saksi. Bagaimana saya mau belajar untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun saat-saat ini kita itu seperti kucing-kucingan. Ya, kita kalau ngadain pertemuan 1 hari sebelumnya baru memberitahukan
baru di SMS-in semuanya pasukan. Tapi semua pasukan yang ada di Cirebon militan. Mereka tetap setia sekalipun di SMS-innya itu malam di SMS, besok pagi jam 5 harus kumpul. Tapi mereka setia karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sedang akan terjadi di setiap kota. Sampai akhirnya puncaknya tanggal 17 Mei kita semua akan kumpul di ibu kota untuk membuat suatu sejarah baru. Ada beberapa saudara yang sudah pakai gelang, saudara. Cirebon belum tak bagi gelangnya, ya. Tapi saya lihat kok anak-anak Bandung sudah banyak yang pakai gelang gitu. Anak saya belum tahu gelang apa ya. Tapi gelangnya masih belum saya bagikan. Satu hal kita harus tahu. Ikut ambil bagian dalam rencana ilahi. Amin. Amin. Kita belajar sekali lagi dari Abraham ya. Dikatakan ayat yang ke-22 ini, pasal 22 ayat yang ke-17, maka aku akan memberkati engkau sedikit-sedikit. Berlimpah-limpah ya. Amin. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Nah, sekarang kita berpikir gini. Saya orang Indonesia. Benarkah saya menjadi keturunan Abraham supaya saya diberkati berlimpah-limpah? Ya. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Dan kepada apa? Keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu itu adalah Kristus. Jadi Abraham dijanjikan bahwa keturunanmu akan diberkati berlimpah-limpah dan akan menduduki kota-kota musuhnya. Jelas. Tapi di dalam Galatia 3:16 dikatakan keturunannya itu adalah Kristus. Nah sekarang kita apa? Ayat 29 jawabannya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan siapa? Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini pegang. Di dalam Kejadian 22 jelas dikatakan, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, keturunan itu adalah Kristus. Saudara dan saya keturunan Abraham karena kita adalah terima Yesus sebagai juru selamat. Dan keturunan Abraham itu berhak menerima seluruh janji ilahi yang diberikan buat Abraham. Amin. Amin. Percaya enggak? Ini percaya dulu. Itu dibutuhkan percaya. Sebab kalau saudara masih belum mempunyai perasaan yang percaya itu sulit sekali. Orang percaya itu enggak mudah, saudara. Seperti saya tadi katakan, saya dapat janji Tuhan bahwa ini pestanya Tuhan.
Sampai pada saat saya berbicara, jelas dikatakan ini pestanya Tuhan. Sampai Pak Agung mengatakan begini pada waktu Jumat malam. Aku melihat pintu surga terbuka dan karpet merah sudah mulai diturunkan. Dan Tuhan katakan, aku besok akan datang. Jadi ini jelas-jelas pada saat itu banyak janji-janji yang Tuhan berikan. Itu akan dapat menjadi milik kita atau tidak. Itu dibutuhkan yang namanya percaya. Sebab mungkin saudara pada saat ini di sini percaya. Tapi berkali-kali kita percaya nanti kalau ada sesuatu bisa berubah. Ada sesuatu, saya membaca satu buku ya. Di situ dikatakan begini. Buku itu mengatakan begini. Seseorang harus mempunyai jalan pikiran seperti ini. Oke, saya pikir-pikir ada benarnya. Dia katakan begini. Melihat hal yang tidak kelihatan. Melihat hal yang tidak kelihatan. Saya pikir inilah yang dinamakan sesuatu belum terjadi. Ya. Itu kita harus punya penglihatan. Melihat sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, sekarang kalau saya katakan bahwa Bandung akan terjadi sesuatu, pintu gerbang harus dibuka. Akan terjadi pembalikan keadaan. Saudara dengarkan? Lihat belum? Belum melihat. Tapi kita harus bisa melihat apa yang akan terjadi. Seorang ibu yang sedang mengandung, tidak terlihat di dalamnya ada suatu janin. Tapi tanda-tanda terlihat. Ada perubahan dalam mulai tubuh jasmani ibu itu. Akan terlihat. Akan ada tanda-tanda yang terlihat. Nah, tapi kelihatan enggak? Belum. Tanda-tandanya saja. Nah, begitu juga apa yang akan terjadi, itu kita harus melihat hal-hal yang enggak kelihatan. Kita melihat di dalam ada janin, kita melihat dengan sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat. Yang kedua dikatakan gini, mempercayai akan hal-hal yang luar biasa. Mempercayai akan hal-hal yang luar biasa, itu namanya mimpi. Mempercayai hal-hal yang luar biasa. Jadi pikiran kita jangan dipikirkan dengan perkara, dimasukin dalam perkara-perkara negatif. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Itu pikiran yang negatif. Selama pikiran negatif itu mempengaruhi kita itu tidak akan bisa terjadi breakthrough, gak bisa. Jadi harus ada mimpi. Ada mimpi akan terjadi sesuatu. Jadi mempercayai hal-hal yang luar biasa. Lalu yang ketiga dikatakan, meraih hal yang tidak mungkin. Nah itu, ini namanya kan iman. Meraih segala sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, kalau saya ngelihat di sini, gak mungkin kan saya bisa mengambil ini. Tapi saya percaya saya bisa untuk mengambil ini. Sekalipun saya merasakan gak mungkin tapi bisa. Seperti yang saya alami pada saat pernikahannya Sofi itu. Semua orang mengatakan Ibu Nani nekat banget. Saya bukannya nekat. Tapi saya mau percaya dan berdiri di atas firman. Orang nekat sama berdiri di atas firman itu berbeda. Kalau saudara gak dapat janji, jangan sekali-kali menjalani. Tapi kalau saudara sudah dapat janji, apapun saudara harus berani menjalani. Memang itu tidak mudah. Tapi kalau saudara mau menjalani bersama-sama, saudara akan meraih dan menikmati bersama-sama. Untuk membuka pintu gerbang, tadi Pak Daniel mengatakan dibutuhkan kesatuan.
membutuhkan kesatuan. Pasukan ini harus menjadi satu kesatuan yang luar biasa yang akan membuat kita akan berhasil. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Ayo, sekarang sudah tahu kan? Harus percaya kepada perkara-perkara yang mustahil. Harus mempunyai mimpi, harus mempunyai tidak usah melihat, tapi kita harus melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan. Mungkin orang gendeng. Kok suruh melihat sesuatu hal yang gak kelihatan, gendeng. Ya memang harus gendeng. Kalau orang sudah mengatakan kita gendeng, maka Tuhan mengatakan kamu pintar. Sungguh saudara, soalnya begini, semua orang mengatakan Ibu Nani nekat, gendeng sekali. Diberi pinjam gereja-gereja gede gak mau. Gitu. Gendeng. Tidak ada resiko gak mau. Malah cari resiko. Seolah-olah ada resiko. Tapi ternyata tidak ada resiko. Saudara harus tahu, hari-hari ini yang Tuhan mau adalah seperti itu. Kita harus dihadapkan dengan suatu dilema. Saya tadi baru bicara dengan anak-anak saya. Kemarin saya juga bicara, saya mengatakan, beberapa waktu yang lalu saya ini kan kita kumpul waktu di Semarang. Itu kan kita mengadakan memporak-porandakan kekuatan-kekuatan yang ada di kota-kota di mana kita berada. Sesudah itu mulai ada suatu pressure dalam diri saya. Kayak ada tekanan, neken gitu. Sampai kemarin saudara. Kemarin di Jakarta saya tuh ngerasa begini. Kok saya ini kok ada sesuatu ya. Rasanya ada yang nakut-nakuti gitu. Setiap kali saya katakan, hai iblis kamu keluar, gak usah nakut-nakuti aku lagi. Ternyata saudara tahu, anak yang saya perintahkan ya, ini anaknya ada di sini. Yang saya perintahkan karena dia pelihat juga, jadi saya bilang coba kamu lihat keadaan-keadaan yang ada di kota ini dan apa yang harus kita lakukan di tempat-tempat yang dimana kita akan berdoa. Sejak dapat perintah itu dia katakan di rumah dia bilang di rumah saya meeting sliwer, bahasa Jawanya itu pada jalan-jalan ke sana sini. Siapa yang jalan-jalan? Yaitu musuhnya kita. Itu. Terus ada yang neken sekali. Kadang-kadang dia ditekan sampai hampir gak bisa napas, gak bisa gerak. Dia bilang tadi malam tangannya gak bisa digerakin kayak orang mau kena stroke. Tapi itu memang ya itulah namanya kita pengalaman dengan Tuhan. Tapi satu perkara gak usah takut. Karena yang memihak kita lebih banyak daripada mereka. Amin. Nah sekarang saudara sudah mendengar ini semuanya. Ya. Tapi sekarang problemnya adalah gini. Kita ini mau ndak? Ya. Kita ini harus mau komitmen. Karena kalau sekedar saudara, wah iya. Tapi sebenarnya saudara pengennya itu instan, gak bisa saudara. Harus ada komitmen mau. Nah sekarang saya mau tanya, ini mau ndak? Ya soalnya kalau ndak, saudara tuh hanya sekedar, aduh bagus ya, khotbahnya bagus ya. Tapi saudara gak dapat apa-apa. Saudara harus ambil bagian ini yang namanya komitmen. Sebab begini, ada pengalaman dan ini banyak sekali terjadi. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Banyak pengalaman begini, sesudah kita itu merasakan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, senang kitanya. Terus mengatakan, ya Tuhan aku memang komitmen.
Ini ada pengalaman anak SMA. Dia begitu cinta Tuhan, begitu dia dijamah Tuhan, begitu selesai dia ikut RC, dia mengatakan aku komitmen sekarang sama Tuhan. Satu, dia komitmennya gini. Satu, saya akan doa lebih pagi. Yang kedua, saya akan membaca Alkitab lebih banyak. Yang ketiga, saya akan melawan segala roh frustrasi. Yang keempat, setiap aku jatuh, aku akan bangun kembali. Aku tidak mau diinjak-injak oleh kegagalanku. Yang kelima, dia katakan, aku akan menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Berani meraih sesuatu yang tidak mungkin. Bagus kan? Nah, udah. Selesai itu, benar dilakukan. Benar, bukannya enggak melakukan. Sehari lakukan, menang. 2 hari menang, 3 kali menang. 4 kali menang, 5 hari mulai kendor karena banyak sekali mengalami kegagalan. Nah, kegagalan, dia akan bilang, aku harus menang dengan kegagalan. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali memble, saudara. Ya, wis berat, gagal terus. Sudah lupa dengan komitmennya. Dan dikatakan, aku berani akan meraih segala sesuatu yang tidak mungkin. Mana yang tidak mungkin, gagal terus kok. Tidak lebih dari 2 minggu kembali ke asal. Baca Alkitabnya tidak, main game terus-terusan. Saudara, dan saya harap tidak ada di sini yang seperti ini. Ya, gak ada. Buat komitmen dengan Tuhan dan minta sesuatu hal yang stabil. Memang kita gak akan bisa merubah apa yang sudah ada di belakang kita. Ya. Sifat kita, siapa sih yang bisa ngerubah? Pengennya sih semuanya kepengen baca Alkitab 1 hari 10 pasal. Mungkin 15 pasal, 20, semuanya. Siapa sih yang gak kepengen untuk kita gagal kita naik lagi, kita gagal kita berusaha lagi. Siapa sih yang gak kepengen? Semua kepengen, saudara. Tapi untuk menghadapi sesuatu itu dibutuhkan yang namanya komitmen. Kita nggak usah noleh ke belakang. Kita nggak bisa merubah apa yang ada di belakang, tapi kita bisa merubah apa yang ada di hadapan kita. Amin. Ya. Bandung tidak bisa diubah yang lalu, tapi Bandung bisa diubah apa yang akan terjadi. Betul? Hidup kita tidak ada yang bisa merubah. Masa lalu kita tidak ada yang bisa merubah. Saudara tidak akan ngomong gini, kalau bisa sih saya pengen masuk perut ibu saya lagi. Gak bisa, sudah gede, sudah kelewat saudara. Tapi yang bisa adalah aku bisa meraih tujuan yang Tuhan sedang rencanakan buat hidup saya. Amin, amin. Saya harapkan hari ini kita buat komitmen. Ya. Kita akan berdoa. Nanti malam sembahyang sendiri-sendiri. Besok komitmennya dibawa. Ya. Hari ini kita berdoa. Ya. Nanti malam ambil surat sendiri-sendiri kertas. Komitmen sama Tuhan. Apa komitmennya? Tuhan, aku akan terus berusaha untuk bangkit pada saat aku gagal. Aku mau meraih segala sesuatu tujuan yang Tuhan mau atas hidup saya. Mengambil sesuatu hal yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, untuk hal ini kita akan bahas nanti besok. Supaya kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Kita masuk, kita maju, kita raih dan kita menang. Enak saudara, sungguh kalau sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita akan merasakan ada perkara-perkara yang luar biasa. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Besok ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita akan mendapatkan suatu sesudah kita
mengadakan komitmen, pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Tadi Pak Denny kan bilang, Pak Daniel, ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan. Dan Tuhan tadi bicara sama saya, seharusnya hari ini, tapi Tuhan mau tahu dulu hati kalian. Komitmennya kayak apa. Baru nanti dikasih. Amin. Yuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Syara lama kaya siki kiki karala patana makaya sakara tada pakaya sikire tikarada taba ora pakaya sakara tada pakaya sikire teke namaya sakara tada bakara bakara ba era lama ya sikire tere tada paya sikire era lama ya sikira tada paya sikire tere tere lama ya sikira lama ya sikire tere lama ya sikire tere lama ya sikire tere lala ere le 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 tarayase keralamayase ralamayase keralamayasa karatana sakaratana pada eralamayase keretere tarabayase ralamayase keretere keralamayasa karatana mayasa ralamayase ralamayase Sakaratana mayaso, la mayasa, karana mayase, la mayasa, karatana mayasa, la mayase, la mayasa, karana mayasa, la mayaso, karala. Bapa, meteraikan firman-Mu saat ini juga dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Biar nanti malam Kau banyak berbicara kepada kami. Amin. Untuk kami berani melangkah membuat suatu komitmen bersama dengan Engkau. Sampai memenangkan kota ini Tuhan. Membuat suatu sejarah baru dalam kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat baik. Patri Tuhan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.